Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Raisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang hukum Islam syariat. Pengertian hukum Islam syariat. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Definisi hukum Islam adalah yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, atau sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, ajuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, atau setelah tabi'in, karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama bersepakat. Kemudian yang keempat, qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran. Al-Hadis menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Kemudian lanjut, macam-macam hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib, atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Kemudian yang ketiga, haram. Haram ialah suatu perbuatan yang jika tidak dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Kemudian lanjut ke tujuan sistem hukum Islam. Ada beberapa tujuan sistem hukum Islam. Yang pertama adalah pemeliharaan atas keturunan. Yang kedua, pemeliharaan atas akal. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan atas kemuliaan. Dan yang keempat adalah pemeliharaan atas jiwa. Kemudian yang keenam, pemeliharaan atas harta. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atas agama. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.